Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip, kembali jumpa dengan saya di program Jendela Usaha ya. Dan seperti biasa Jendela Usaha hadir setiap Kamis pagi ya, di ruang dengar Anda, dan tentunya memberikan berbagai informasi, inspirasi, dan juga berbagai pengetahuan baru ya seputar dunia usaha, dan juga pengalaman-pengalaman dari mereka yang sudah berpengalaman di dunia usaha masing-masing. Dan tentu berbagai referensi baru juga akan kita temukan dalam program ini, dan tentu ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan seperti biasa kita menghadirkan tamu-tamu istimewa yang hadir bersama kita dan memberikan berbagai pengalamannya. Dan ini menarik untuk kita simak keluarga Sip. Dan bagi Anda yang juga berminat bersama program ini, silakan nanti bisa menghubungi kita di Sip FM. Insya Allah kita akan siapkan ruang untuk Anda berbagi dan mempromosikan berbagai hal yang itu layak deh, yang mungkin bisa kita tahu oleh masyarakat. Dan ini akan menjadi wahana atau sarana bagi kita untuk bersilaturahim bersatu sama lain, dan juga saling sharing informasi tentunya keluarga Sip. Dan pada pagi ini seperti yang kita sampaikan bahwa kita akan bincang-bincang nih bersama narasumber yang luar biasa, Kak Rima yang sudah hadir bersama kita. Seperti yang kita sampaikan di flash juga bahwa kali ini kita akan ngobrol seputar usaha resto. Ini menarik, restonya apa tadi Kak? Cafe Bini Pertamo. Nah ini menarik ini keluarga Sip. Nah ini kenapa namanya Cafe Bini Pertamo, dan ini kita tanya nih kok bisa gitu kan, ini maknanya apa? Tentu kita minta kepada Karim untuk menjelaskan, dan beliau ini hadir bersama kita memberikan berbagai informasi kepada kita nanti. Dan juga Anda nanti bisa juga searching, nah kalau seperti apa sih kafenya, kemudian apa yang menarik. Nah jangan sampai Anda lewatkan. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Gimana kabar pagi ini Kak? Alhamdulillah baik. Udah sampai di FM ya. Ya ini alhamdulillah kita ngundang Kak Rima pada pagi hari ini. Ini namanya menarik ya, karena apa sih maksud atau filosofinya kan ada di nama ini Kak? Iya, izin ya Bang. Kemarin itu kan kita ada tercetus gitu kan, mau buka usaha lah, tapi apa, kita udah tergabung di sebuah komunitas UMKM, tapi belum mempunyai wadah atau tempat gitu kan, semacam, tapi kita ada basic di kuliner. Nah beranilah tuh kontrak. Awalnya ceritanya kan kita kontrak suatu tempat gitu kan. Nah pas udah rehab ini segala macam lah Bang, tanyakan ke suami, Bang mereknya apa gitu kan. Karena suami kan manggil saya tuh Bini gitu. Bini kata dia gini. Bini tolong ambilin ini apa-apa Bini gitu kan. Emang semacam udah kebiasaan Bini gitu. Nah pas kebetulan besoknya kita mau grand opening, itu nama belum ada. Sekarang besok kita grand opening, hari ini itu belum ada nama. Nah karena besok kita udah ngasih tahu teman-teman, datang ya, tapi namanya belum ada. Nah pas hari H barulah tuh, ya udah Bini Pertamo aja udah, kata dia gitu. Nah gitu ceritanya. Iya, simple sih sebenarnya, tapi karena nama yang unik itu, setiap tamu yang datang, Bu kenapa Bini Pertamo? Emang bini bapaknya banyak ya gitu. Kita cuma sekedar yang bikin, ya namanya gimana ya, berniaga otomatis karena ada kesan pengen tahunya ininya ya kan. Nah mungkin salah satu trik kita itu sejauh ini sih. Udah berapa lama Kak kafe ini dibuka? Kalau kafenya udah setahunan, baru setahunan gitu kan. Cuman ya itu, kalau untuk promosi kita masih di tahap promosi juga, masih di tahap yang ngasih tahu halayak rame juga gitu. Di mana lokasinya? Kampung Jambak. Kampung Jambak itu lokasinya di Batipu Panjang. Koto Tanga sih. Koto Tanga ya. Batipu Panjang di bawah ya berarti. Iya, di bawah lagi. Di lurus aja kan, dekat yang lampu merah.
Iya iya. Nah itu sudah dijalani 1 tahun Kak ya. Ya. Itu ini keluarga atau ada kerjasama atau tim atau apa gitu maksudnya? Sebenarnya kalau untuk kafenya sendiri itu kita kerjasama dengan keluarga. Cuma sejauh ini organisasi kita yang Maihe itu banyak membantu. Ya, ada komunitas yang menaungi karena kebetulan Rima posisinya ketua juga di Maihe. Ya. Kebetulan juga kita ngambil posko Maihe itu di Cafe Bini Partamo. Iya. Jadi ya, ada semacam berkesinambungan ya, sehingga nanti yang lain juga bisa sambil mungkin ada kegiatan kita bisa promo juga gitu. Benar. Ya, ini menarik ya keluarga SIP ya. Dari penamaan ya Bini Partamo ya, kemudian juga mungkin Anda akan berkesan ya ketika dengar nama ini gitu. Sama seperti saya juga berkesan ketika baca profilnya. Ini kafe kan penasaran juga seperti apa. Nah, mungkin nanti akan ada kesempatan kita silaturahim ke sana ya Kak. Iya, insyaallah. Baik, jangan kemana-mana, keluarga SIP tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Masih dalam program Jendela Usaha Keluarga SIP bersama Kak Rima, owner dari Cafe and Resto Bini Partamo. Nah ini tadi kita sudah singgung soal nama, kemudian juga lokasinya sudah kita di-spill juga ya Keluarga SIP. Mungkin kita penasaran seperti apa sih penyajian yang disiapkan, yang disediakan di Cafe Bini Partamo ini Kak? Mungkin menunya atau mungkin ya seperti apa sih pelayanan juga ya. Kita punya banyak pilihan sih, yang mulai dari kekinian juga ada, habis gitu tradisional juga ada. Tapi biasanya yang jadi menu utama itu nasi goreng, pad thai, lado hijau. Berarti ini yang paling selalu dicari ya kalau di sana ya? Iya benar. Nasi goreng, pad thai, lado hijau. Nah itu yang best lah gitu. Kalau dengar ini pelanggan yang dicari itu emang nasi goreng, pad thai, lado hijau. Nah itu awalnya kenapa milih menu ini, ada pertimbangan apa gitu Kak? Iya, kita kan punya ini juga ya, semacam terima kayak pesanan snack box atau nasi kotak gitu kan. Nah cuman kalau di nasi kotak itu kebanyakan yang semacam ayam geprek, habis gitu pecel ayam, semacam-macam gitu kan. Nah pas udah kita buka cafe dan resto ini, kesannya yang ayam geprek udah banyak ya gitu. Habis gitu nasi goreng di mana-mana juga ada. Tapi kita carilah yang kita itu udah namanya unik. Jadi menu kita bikin seunik mungkin. Jadi nasi goreng lado hijau Bini Partamo. Ada lagi tuh pilihan lain, nasi goreng Bhinneka Duo, nasi goreng Bhinneka Tigo. Nah orang kan keponya itu lah, kalau Bini Partamo padeh gitu. Nah kan agak jadi memang ada dibikin level gitu kayak? Ada. Jadi kesannya itu Bini Partamo yang jutek-jutek gimana gitu ya kan. Jadi kesannya tuh kesan yang semacam realnya Bini Partamo gimana sih gitu. Ya, jadi memang ada diberikan kesan tertentu ya. Nah tuh itu aja sih. Tapi kayak yang malam kita kan juga ada semacam karaoke gitu kan. Jadi bapak-bapak di sana itu pada dasarnya suka teh talua. Nah teh taluanya itu juga beragam, teh talua Bini Partamo, teh talua Bhinneka Duo gitu. Ya ini menarik ya. Ini bukannya berapa jam sih Kak sehari? Kita bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Karena memang tempatnya cukup strategis juga ya dekat. Lumayan, alhamdulillah. Ya kan masih kalau ya orang kalau sudah dapat kesan mungkin kemana aja dicari gitu. Iya sih. Nah apa mungkin yang tentu ada semacam pengalaman atau suka duka ya ketika mulai buka kafe ini. Nah apa yang mungkin yang pernah dihadapi gitu? Iya, lumayan sih kalau untuk yang lokasi. Kita awalnya itu kebetulan lokasinya di samping makam. Di samping makam keluarga, kayak makam kaum lah gitu. Nah,
desas-desusnya nih waktu kita baru-baru buka. Kenapa buka di sini? Di sini kan angker karena udah sekian lama gitu nggak pernah ditunggui. Semenjak bangunan itu ada, itu nggak pernah ada yang mau nunggui gitu kan. Nah, agak ada kesan ada takut gitu juga, mitos juga. Iya, gitu, betul, awalnya seperti itu. Tapi karena niatnya kita, ya namanya UMKM, ujung-ujung otak-otaknya cuan lagi kan. Cuan lagi. Tapi bismillah, kita ya udahlah nggak apa-apa. Soalnya kalau yang kata orang itu kalau belum kita jalani, kata suami kan, suami selalu yang ngomong kayak gitu. Katanya itu kan katanya. Coba kita yang jalani. Nah, kata kita apa nanti? Tapi step by stepnya bulan ke bulan alhamdulillah nggak ada yang kayak gituan gitu. Makanya kita bertahan. Ya, apalagi zaman sekarang kan masih percaya gitu juga aneh gitu. Itu. Ya udah, orang sudah teknologi nggak ada lagi kan. Nah, itu tadi mungkin pengalaman. Kalau gabung dengan komunitas tuh sejak kapan gitu? Kita gabung dengan komunitas itu adalah semenjak tahun 2022 ya. Lebih kurang 2022 akhir. Udah ada komunitas dulu ya sebelum ini? Iya, benar. Jadi sebenarnya kita itu bicara cerita sedikit ya, Bang. Kemarin itu kita dipertemukan itu bukan di kelompok Maihe. Maihe ini kan kelompok kita yang baru. Nah, kebetulan Kak Ayet itu sekretaris juga di kelompok lama. Nah, Rima kebetulan dipercaya juga sebagai wakil ketua di kelompok lama gitu. Tapi karena sesuatu lah ya kan, namanya organisasi banyak suara, kita misah diri tuh. Nah, setelah misah diri, kita punya organisasi sendiri yang kita dipercaya sebagai ketua gitu kan. Itu tercetusnya karena kita mau memajukan UMKM. Nah, di awal berangkat dari ingin memajukan UMKM Kota Padang itulah kita makanya bersatu. Tapi alhamdulillah kita dipercaya juga di bawah naungan Dinas Koperasi Kota Padang sama Dinas Koperasi Provinsi ya Kak. Sejauh ini begitu. Itu jelas pasti ada ya perbedaan ketika jalan sendiri dan kelompok tentu ada beda pasti. Nah, kalau dengan dinas sendiri mungkin tentu ada semacam pembinaan itu gimana pola kalau untuk pembinaan sendiri yang didapatkan dari dinas-dinas atau mungkin dari sejauh ini dengan dinas kita kan ibaratnya kita dibina ya. Jadi kalau ada semacam bazar, entah itu di kantor balai kota, itu selalu kita dilibatkan. Jadi apapun itu kayak semacam pembelajaran, kayak sosialisasi, kita juga selalu diundang gitu kan. Nah, berawal dari yang seperti itu, awalnya kita hanya sekedar diundang, hanya sekedar diikut sertakan. Tapi sekarang kita udah yang semacam di dinas itu kan juga ada podcast kayak gini juga gitu, punya ada media sosial juga gitu, udah macam keluarga lah gitu kan, menjadi wadah salah satu pengembangan juga, promosi juga gitu. Nah, ini kita bicara promosi ya, promosi menarik. Nah, kalau selama yang mungkin dijalanin yang kakak jalanin untuk promosi seperti apa yang sudah lakukan promosinya? Karena kan misalnya kafe kan kalau misalnya jualan online kan udah jelas online aja. Kalau di kafe apalagi yang posisi yang tadi mungkin tadi dekat kuburan gitu ya. Nah, itu seperti apa mempromosikannya? Belum punya strategi tersendiri sih di dalam promosi. Cuma kita karena ada komunitas banyak dibantu oleh komunitas. Terbantu gitu kan. Habis gitu kita juga posisinya dekat. Kalau dibilang dekat, tapi dibilang dekat banget enggak gitu dengan kampus. Kalau dilihat dari peta sih posisinya gitu kita bagus ya. Ada kampus UIN ya kan, ada kampus Perintis, UNP yang di dekat ini Kota Tengah juga kan, batas kota situ. Itu sebenarnya dekat, cuma
karena kita punya keterbatasan di bidang promosi itu belum sampai ke sana. Ada juga kita masih dibantu sama komunitas dari mulut ke mulut aja dulu. Iya. Tapi ini ya memang ada selalu ada banyak cara ya kalau untuk promosi ya, mungkin kamu menuju ke komunitas tadi. Dan berarti memang dengan posisi targetnya ada kampus, cuman untuk harga-harga juga menyesuaikan ya kayak dengan benar. Target market kita otomatis ya orang kampung, habis gitu anak-anak sekolahan. Nah, kalau bahasa harga patokan kita masih standar lah. Enggak kafe-kafe yang tempat nongki-nongki anak kekinian enggak. Ya, tapi ya sesuai standar masyarakat sekitar lah kayak. Ya, benar, karena itu lokasinya kampung. Ya, ini menarik keluarga sip ya. Mungkin kita penasaran juga nih. Mungkin ya untuk mencoba. Nah, tadi menunya yang ada menu tetalua tadi. Ya, tetalua, ayam geprek, juga kayak nasi goreng. Itu nasi goreng ada berbagai varian juga. Habis gitu kita juga punya semacam empek-empek. Empek-empek kalau keluarga sip mau penasaran juga, kita beda empek-empeknya. Ya, ini penasaran nih bisa boleh. Ya, bisa kita spill nanti. Boleh. Ya, itu nanti kalau misalnya pengen tahu atau untuk secara online bisa dicari nggak? Atau mungkin online ada IG kita itu Cafe Bini Partamo ada gitu. Cuman karena adminnya kemarin ya namanya juga anak-anak ya masih zaman kuliah, dan nggak terlalu aktif. Cuma ada itu bisa dilihat juga di IG-nya Cafe Bini Partamo. Ya, baik. Jadi kalau sih yang pasti nanti bagi Anda yang penasaran silahkan nanti mampir di Cafe Bini Partamo di mana di Kampung Jamba. Kampung Jamba. Ya, itu nanti kalau mungkin rute nanti kalau dibebas ya arah ke kampus perintis ya. Tuh Simpang Kalumpang. Nah, kalau sih bisa spill ke sana. Dan yang pasti kalau kita lihat di menu-menu ini menarik ini ya. Nah, ada tetalua, ya Bini Partamo kedua ketiga. Apa pula bedanya nanti kan penasaran juga nih. Ada juga benar. Nasi gorengnya. Nah, ya pertama kedua ketiga seperti apa variannya. Ini mungkin susah kalau diceritakan kayak, tapi bisa dirasakan. Iya, boleh. Kalau nasib jangan kemana-mana, kita akan jumpa lagi di saya berikutnya tetap di 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga SIP, tanpa terasa kita sudah sampai ya di segmen terakhir dalam program bincang-bincang kita pada pagi hari ini dalam program Jendela Usaha. Dan tentunya kalau kita ngobrol seputar kuliner memang gak akan habis ya, selalu ada dan selalu ada ide kreativitas yang dimunculkan oleh masyarakat sesuai dengan tuntutan juga, sesuai dengan kebutuhan juga. Yang pasti kita punya banyak referensi yang mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan. Nah, tinggal kita milih yang mana sesuai selera kita, dan salah satu yang mungkin bisa kita rekomendasikan pada pagi hari ini yaitu Cafe dan Resto Bini Partamo yang hadir bersama kita pada pagi hari ini. Tadi kita masih penasaran juga sih Kak, mungkin terkait menu-menunya mungkin bisa di list lagi nanti kayak sehingga masyarakat bisa tahu, kemudian ya keluarga sih bisa tahu ini apa sih yang ada, kemudian apa yang selalu dicari di sana. Nah, ini bisa menjadi hal yang menarik. Silakan Kak. Iya, kalau untuk menu sih yang standar juga ada ya, kayak macam nasi goreng, habis gitu ayam geprek, pecel ayam, habis gitu kita juga punya seblak ceker gitu kan, habis gitu juga ada cemil-cemilan semacam kentang, empek-empek, habis gitu nugget gitu. Banyak sih ragam gitu, tapi dalam minuman kita yang best itu teh leci sama kopi merindu Bini Partamo. Tuh. Iya, kopi merindu Bini Partamo. Itu emang hanya ada di Cafe dan Resto Bini Partamo. Cari dimanapun nggak ada. Soalnya namanya kopi merindu. Tuh. Coba nanti keluarga SIP FM juga kalau yang penasaran boleh mampir. Habis gitu kita juga menyajikan free karaoke. Nanti kita juga menyediakan tempat-tempat semacam pertemuan. Kita juga ada yang kelas VIP yang roomnya itu emang full AC ya Kak.
Nah, jadi hal-hal yang semacam itu kami perhatikan buat seluruh pelanggan kami. Gitu sih, Bang. Bisa alamatnya di mana, Kak? Lengkap. Alamatnya Kampung Jamba itu antara bypass Lubuk Mintur, bypass Sungai Lareh sama bypass Simpang Kalumpang. Itu Lubuk Buaya. Kota Tangah. Iya. Masih Kota Tangah ya? Masih Kota Tangah. Nah, itu menarik keluarga sip ya. Tadi sudah di-spill juga menu-menu yang bisa didapatkan di sana. Ini bisa menjadi referensi bagi kita semua. Dan mungkin ya sebelum kita tutup, Kak, ada pesan mungkin dari banyak hal yang mungkin pesan-pesan yang bisa sampaikan untuk keluarga sip. Silakan, Kak. Ya, palingan kita cuma ngasih tahu sejauh ini kan banyak cerita di luaran sana gitu kan. Janganlah menilai suatu tempat kayak semacam makanan karena belum tentu nih ya. Sepi itu bukan tanda tak ada orang pelanggan gitu. Tapi kadang-kadang sepi itu kan kita juga ngambil Gojek Grab gitu, GoFood gitu kan. Nah, pada dasarnya anak-anak kuliahan itu suka pesen. Jadi sepi kelihatannya itu belum tentu bukan berarti nggak ada pelanggan. Jadi alhamdulillahnya untuk yang pesannya itu aja. Jangan suka belanja itu kan orang sekali belanja, habis itu mungkin pelayanannya sedikit ada keteledoran dari si pemilik, habis gitu udah diviralkan gitu. Nah, di sana menggiring opini yang nggak bagus untuk si pemilik, si owner. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan ya keluarga FM, keluarga SIP FM, soalnya banyak yang dirugikan itu adalah UMKM-nya. Jadi karena kita nggak berbicara soal yang di Cafe Bini Pertamonya, tapi saya di sini mengutamakan keluarga UMKM karena keluhan teman-teman itu paling banyak itu di kesan pertama sekarang yang musim itu kan apa-apa dikit diviralin. Nah, kesan pertama itu belum tentu selanjutnya seperti itu gitu kan. Kesan pertamanya jelek bukan selalu jelek gitu. Kadang kan setiap orang itu udah ada mood up and down-nya gitu. Jadi nggak bisa di-judge. Orang jangan nge-judge karena kita nggak berhak untuk nge-judge siapapun. Intinya kita dituntut untuk bijak ya. Bijak aja udah bersikap, kemudian juga ya nggak semua hal itu mungkin dia selalu seperti itu ya biasanya dia kan dalam kondisi tertentu. Memang kita nggak bisa menilai salah siapapun dengan pertemuan 1 kali 2 kali. Itu penting. Yang penting kita bagaimana dalam bermedsos mungkin hal yang positif, kemudian dalam menyampaikan juga hal positif. Ada yang menarik ya sebetulnya yang ini diajarkan apa sudah menjadi filosofi juga ya. Jadi salah satu khas di Minang juga, kalau lama sampaikan ke orang, kalau tidak lama sampaikan ke kami ya itu. Kalau kata saya pernah ngomong sama siapa ya, sama Bapak Fadli Amran. Saya pernah ngomong gitu, ibu udah sama aja sama filosofi rumah makan sederhana, kata dia gitu. Itu mah filosofi rumah sederhana, kata dia. Kalau lama sampaikan ke orang, kalau tidak lama keluhkan ke kami gitu kan. Itu ternyata filosofinya rumah makan sederhana. Dan memang nih walaupun ini perlu ya, menarik ya kalau kita dalam bersosial gitu kan. Jadi emang tidak semua hal itu kita sampaikan ke orang jadi merugikan ya, tapi memang ada seperti itu. Kalau baik ya sampaikan ke orang ya, kalau muji orang dipuji di belakangnya, tapi kalau menyampaikan keburukan ya jangan di muka umum, tapi sampaikan ke personalnya sehingga itu pesannya sampai itu ya. Nah, baik keluarga SIP yang menarik ya. Jadi dari ngobrolin seputar Bini Pertamo ini kita ngobrol makanan, ini menarik juga. Dan lebih menarik kalau kita nanti berkunjung ke kafenya. Ditunggu. Ya, baik keluarga SIP ya, tanpa terasa sudah jam 10 nih, jam 11 ya, sudah 1 jam ngobrolan kita. Dan mudah-mudahan ini memberikan inspirasi untuk kita semuanya dan juga nambah referensi bagi Anda yang pecinta kuliner. Silakan di hunting keluarga SIP. Dan akhirnya kami undur diri dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.